Halo, selamat malam. Selamat malam. Kita ketemu lagi ya. Semoga kita sehat selalu dan lancar dan sukses semua urusan senantiasa. Wah, ini permintaannya yang berat-berat ini ya. Ya, semoga bisa tercapai semuanya itu ya. Oke, baik. Eh, Sesi kali ini saya akan masih melanjutkan tentang bahasan tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sesi yang sekarang ini sesi yang ketiga atau seri tiga dan tinggal satu seri lagi, seri empat itu yang terakhir. Oke, baik. Nah, pada seri dua yang lalu sedikit kita ulangi ya, kita eh, tengok yang lalu ya, sudah dibahas tentang pekerja yang PHK, tetapi tidak menerima JKP. Jadi tidak otomatis JKP, PHK terima JKP, tapi ada empat macam jenis PHK yang tidak berhak atas JKP, baik pekerjanya maupun ahli warisnya. Kenapa ada ahli waris? Karena di sini ada urusan meninggal dunia. Misalnya PHK karena mengundurkan diri, resign, ya kan? Ya memang maunya berhenti ya sudah, gitu kan. Kemudian cacat total tetap, memang tidak lagi bisa bekerja karena cacatnya total dan tetap tidak sembuh lagi menurut dokter, dokter perusahaan katakan begitu, dan pensiun, pensiun ya sudah pensiun. Kalau soal mau cari pekerjaan lagi yang lain ya silakan, urusan masing-masing ya. Tapi yang resmi dan sebagainya, orang ini sudah selesai mencabut usia pensiun bekerja di perusahaan. Nah, perusahaan ini mengikutsertakan dia dan bisa mendapatkan JKP. Dan tentunya kalau meninggal dunia. Dan meninggal dunia ini tidak harus harus tua, meninggal muda juga bisa kan. Ini pun ahli warisnya tidak menerima JKP. Karena konsep JKP pada dasarnya adalah penghasilan yang diberikan merupakan bantuan melalui BPJS ya, melalui BPJS untuk orang yang di PHK dan sambil mencari pekerjaan kembali. Jadi komitmennya memang bekerja kembali. Baik. Bicara jumlah untuk mengingatkan saja bahwa jumlahnya juga eh, perlu disyukuri. Jumlahnya adalah di dalam 6 bulan itu diterima sebesar total jumlahnya adalah 10.500.000 dalam 6 bulan. Dibagi menjadi dua ya, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan kalau di rata-rata ya 10.500.000 dibagi 6 bulan sama dengan 1.750.000 rata-rata. Harus disyukuri itu. Oke, baik ya. Bayangkan kalau tidak terima apa-apa. Demikian pengantar untuk video ini. Ini adalah seri ketiga dan masih ada satu lagi dan terakhir itu seri keempat setelah ini. Oke, baik. Nah, di sini saya titip pesan, ya, saya titip pesan. Rasanya kok kalau video ini cuma dibaca sendiri atau ditonton sendiri, rasanya kok tidak ada unsur berbagi. Padahal berbagi atau sharing itu bagus. Berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi apa saja lah yang positif begitu. Nah, jadi saya pesan ya, silakan Bapak Ibu, Mas, Mbak, Bro, Sis dan sebagainya, gitu kan. Silakan di-share, dibagi video ini kepada siapapun. Kalau di kantor itu, di kantor kan ada atasan, ada Anda sendiri dan ada bawahan, staf Anda misalnya. Bagilah di-share pada mereka untuk mereka belajar, membaca dan sebagainya, menonton begitu ya. Oke. Atau dibagi juga dengan teman-teman lama dari perusahaan yang lain ya. Nah, itu jadi ini membagi Anda tidak usah repot-repot bikin video, tapi dengan membagi ini sudah sama pahalanya. Oke, baik ya, saya percaya Anda sepakat ini. Baik ya, oke. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang seri ketiga pada hari ini ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan eh, seri yang keempat, yang terakhir sebagai penutup. Baik, judulnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan, saya tambahi dengan tidak seenak yang didengar. Ya, ya, karena memang ini tidak bisa menyenangkan hati semua orang, makanya jadi tidak enak itu tadi. Oke. Baik, kita mulai. Nah, sekarang mari kita lihat pada screen. Ya, oke, baik, kita mulai. Kita bahas eh, seri tiga ya pada hari ini. Oke, jadi tampil di screen di sana Anda bisa melihat tentang uh, fungsi informasi pasar kerja.
Sebelum itu saya ingatkan bahwa ada 3 manfaat JKP ya, yaitu ada uang tunai, kita sudah bicarakan di seri kedua yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas akses informasi pasar kerja dan pelatihan pekerja. Oke, pada seri ketiga ini. Nah, namanya juga informasi pasar kerja. Bisa dibayangkan ya, seorang pekerja yang di PHK, punya keluarga, dan sebagainya. Terbayangkan. Membayangkannya tidak sulit lah, mudah gitu ya. Nah, tentu si bapak ini itu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pekerjaan lagi, ya. Nah, disinilah ya, suatu informasi pasar kerja, suatu sistem sangat membantu. Ya. Jadi dengan bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker ini, karena mereka adalah atau orang-orang itu adalah yang menerima JKP, maka bisa menggunakan informasi pasar kerja itu. Oke. Nah di sini beberapa fungsi informasi pasar kerja adalah satu, memberikan informasi kepada pencari kerja, bisa belajar dan siswa latihan. Memberikan informasi kepada perusahaan dan pekerja. Memberikan informasi kepada perusahaan berarti perusahaan kan juga merekrut orang, ya. Jadi perusahaan merekrut orang, perusahaan juga mencari orang-orang ini di situ gitu kan. Yang dicari adalah para pencari kerja, kualifikasinya apa, lulusan apa dan sebagainya, pengalamannya bagaimana, memberikan informasi kepada dunia pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi informasi pasar kerja. Jadi program ini sangat bagus, sangat bagus. Memang tidak sempurna ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi ini bagus. Baik, jangan dilihat kelemahannya ya, tapi dilihat sisi-sisi positifnya. Manfaat akses informasi pasar kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, yaitu ya Kementerian Ketenagakerjaan ya, Kemenaker. Nah, di sini kita bisa melihat suatu katakanlah situs ya, katakanlah begitu ya. Nah, di sini di sebelah kiri atas itu ada Career Hub Kemenaker Go ID. Nah, itu bisa lihat di situ gitu kan. Nah, cari lowongan pekerjaan. Nah, di sebelah sana itu tentu ya ini karena apa ada suatu sistem yang baik, maka harus mendaftar dulu untuk masuk, didaftar apa datanya dan sebagainya, tidak cuma asal lewat begitu saja ya. Nah, di sini bisa cari berdasarkan judul lowongan atau nama perusahaan. Jadi tinggal ketik saja judul lowongan apa, misalnya pekerjaan tentang operator, misalnya pekerjaan tentang marketing, misalnya pekerjaan tentang resepsionis, misalnya pekerjaan mengenai human resources atau human capital atau hubungan sosial ya. Masukkan lokasinya di mana? Lokasinya di Jakarta, di Bekasi, di Subang atau ya di Surabaya atau mungkin di Sumatera atau di Medan dan sebagainya seperti itu. Nah, kita lihat ke bawah di situ ada untuk magang juga. Jadi kalau mencari magang ada bisa juga di sini ya. Tinggal pilih aja di situ. Ada magang, ada fresh graduate yang baru lulus, operator, operator pabrik misalnya, penjualan, pemasaran, sales, perawat, akuntansi, keuangan, marketing dan sebagainya. Tinggal pilih di situ. Dan di bawah di sini ada sebelah kanan bawah lihat sektor pekerjaan lainnya. Sangat lengkap. Nah, ini adalah akses yang diberikan kepada penerima JKP ya. Ini adalah fasilitas eh, dari pemerintah ya, dari program JKP. Kemudian yang tadi itu adalah akses informasi pasar kerja. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana tentang pelatihan kerja, training ya, tentang training. Di pasal 30 PP nomor 37 tahun 2021, manfaat pelatihan kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi. Bicara kompetensi, kita jadi ingat adanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Ini yang bicara tentang kompetensi ya, yang diukur melalui standar tertentu di bawah koordinasi BNSP. Dan kepala BNSP ini lapor langsung pada Presiden. Ya. Ayat 2, manfaat pelatihan kerja sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem informasi ketenagakerjaan. Jadi ini urusan-urusan apa dengan internet lah ya, oke. Jadi online begitu ya, oke.
Manfaat pelatihan kerja dapat diselenggarakan secara offline dan atau online. Nah, pelatihan bisa offline, tatap muka, atau online. Wah, sangat-sangat nyaman sekali gitu ya. Oke. Lagi-lagi ini adalah merupakan bagian dari manfaat JKP. Selalu saya ulang-ulang, ini ada uang tunai, ada akses informasi pekerja, pasar kerja, dan ada pelatihan kerja. Oke. Kemudian, pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja melalui milik pemerintah, swasta atau perusahaan. Jadi memang kalau yang milik yang bisa macam-macam, bisa pemilik pemerintah, swasta atau perusahaan. Tapi semua itu diorganisir di bawah pengawasan tentunya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tidak liar begitu. Nanti ada tipu-tipu dan sebagainya, dari kualitas ya kasihan lah gitu ya. Oke. Oke. Lembaga pelatihan kerja seperti yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Nah, ini ada syaratnya loh, tidak asal saja. Memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja, harus kompetensi yang terukur sebagaimana distandarkan SKKNI ya, yang oleh PNSP itu sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia ya, dan itu ada gradasinya dan sebagainya, ada pakemnya, ada detailnya di situ ya, ada standarnya. Mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, dan khusus. Kenapa internasional? Karena mungkin orang ini mau bekerja lagi di Jepang, mau bekerja lagi di Korea, mau bekerja lagi di Cina mungkin, begitu ya. Oke. Terdaftar dan terverifikasi di sistem informasi ketenagakerjaan. Jadi semua di bawah kontrol ketenagakerjaan. Terakreditasi dari lembaga akreditasi, lembaga pelatihan kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi. Nah, dengan akreditasi berarti memang tidak main-main, tidak asal-asalan. Kalau memang tidak bagus, tidak akan mendapatkan penilaian lah, ya, artinya tidak masuk dalam daftar karena itu tidak memenuhi syarat misalnya begitu ya. Oke. Dan mendapat persetujuan menteri. Sampai menteri yang turun tangan ikut membantu bahwa ini berjalan dengan baik. Jadi ini kita bicara tentang pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja. Pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja. Baik. Nah, lembaga pelatihan kerja Kemnaker pada pasal 32. Jadi terbayang ya, bila pekerja yang PHK lalu menganggur dan tidak dapat menggunakan uh, fasilitas yang membantu untuk dapat memperoleh pekerjaan, ya, akses informasi pekerja, pasar kerja, dan pelatihan kerja, pelatihan pekerja. Nah, di sini ada disediakan di sini lembaga pelatihan kerja tentu di bawah Kemnaker, gitu kan. PP nomor 37 tahun 2021 pasal 32 ya. Oke. Ayat 1, lembaga pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi. Jadi kompetensi ini perlu karena itu untuk mengukur kemampuan seseorang. Apakah dia sudah bisa ini, bisa itu, dan sebagainya, dan itu dibuktikan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Dalam hal ini BNSP, dan BNSP ini mendelegasikan kepada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi ada banyak lembaga sertifikasi profesi yang mereka adalah lisensi dari BNSP dan menyelenggarakan uji kompetensi kerja. Gitu ya. Oke. Manfaat pelatihan kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Jadi dikontrol betul sama Kemnaker ini ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan manfaat pelatihan kerja diatur dengan Perdana Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, jadi di sini Kementerian Ketenagakerjaan betul-betul mengawasi tentang pelatihan dan juga informasi pasar kerja itu betul-betul ditangani dan ya untuk membantu para pencari kerja. Oke. Membantu perusahaan juga karena perusahaan juga memerlukan pekerja juga gitu kan untuk rekrutmen itu. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat alamatnya di sini pelatihan.kemnaker.go.id di kiri atas itu sama juga harus daftar, harus masuk sebelah kanan atas. Ikuti pelatihan dan tingkatkan keterampilanmu sekarang. Nah, di sini. Apa yang ingin kamu pelajari di bawah ada di situ ya? Masukkan lokasinya. Wah, luar biasa ini. Bisa online, bisa offline ya. Oke. Nah, di sini ada data nih. Di bawah itu ya, ada 7.357 pelatihan. Ribuan.
jumlah pelatihan yang tersedia. Luar biasa. Bagus, saya salut betul-betul bagus. Oke. Kemudian di sini ada 9.514 lembaga pelatihan. Lembaga mitra pelatihan kami. Kami itu Kemnaker. Luar biasa. Ya. Ini semuanya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia agar bisa berkarya, berproduksi, ya tentu untuk nafkah keluarganya begitu ya. Oke. Kemudian paling kanan 8,9 juta peserta pelatihan yang ikut pelatihan ya, peserta pelatihan yang terdaftar. Ini nggak main-main. Oke, jadi ini semua dikoordinasi dalam rangka kaitannya dengan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dalam hal ini negara tidak apa artinya ya buang saja sudah biar aja cari sendiri, tidak begitu. Tapi betul-betul Kemnaker itu memperhatikan, mengawal, menempatkan, menyalurkan dan sebagainya. Hebat sekali, hebat. Baik. Oke. Ini pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI, layanan pelatihan atau kursus berbasis offline, online gratis, dan prakerja sistem informasi ketenagakerjaan atau Sisnaker. Sisnaker itu singkatan dari sistem informasi ketenagakerjaan, namanya Sisnaker ya. Nah, misalnya di sini bisa prakerja Sisnaker, pelatihan Kemnaker bisa tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Nah, pelatihan kursus offline, online gratis diselenggarakan oleh Kemnaker. Cari informasi dan cari pendaftaran di Google. Silakan Anda cari sendiri di Google apa yang saya tayangkan ini, bahwa ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda sedang tidak bekerja, tidak usah panik ya. Nah, nanti pada pada seri yang keempat ini akan dibahas, karena ini sesi yang terakhir ya, nanti yang keempat akan dibahas tentang bagaimana kalau perusahaan itu ternyata belum mengikutsertakan pekerjaannya. Bagaimana solusi pada pekerjanya. Itu sih ada aturannya. Tapi yang saya prihatin dalam arti kata bahwa mungkin pekerja itu tidak tahu ada JKP. Coba deh, kepada Anda yang sedang nonton sekarang ini, ya syukur kalau sudah tahu ya JKP ya. Tapi mungkin teman-teman Anda, atau mungkin Anda juga belum tahu JKP sama sekali, atau tahu tapi nggak jelas dan sebagainya. Padahal JKP ini bagus untuk jaga-jaga lah begitu ya. Siapa tahu ada masalah ini itu dan sebagainya. Dan juga tentu kaitannya dengan saudara, apa, saudara, keponakan misalnya, sepupu misalnya mereka nganggur dan sebagainya, Anda bisa menolong dengan JKP ini. Silakan dan sebagainya. Nah, jadi eh, meskipun ada perlindungan bahwa hampir dikatakan siap orang bisa dapat JKP, tapi kalau orang itu tidak tahu bahwa ada suatu benefit, ada suatu program yang bagus bagi pekerja yang nganggur, yaitu JKP, ya tidak bermanfaat. Sayang sekali. Tidak dimanfaatkan karena tidak tahu. Baik, oke. Sampai di sini ya. Oke, semoga bermanfaat. Masih satu lagi ya, penutup nanti adalah sesi yang keempat yang tentunya akan menunjukkan bahwa apa itu ini apa JKP itu tidak hanya ecek-ecek begitu ya, tapi JKP ini memang bagus ya. Artinya antisipatif dan sebagainya. Yang saya terkesan bagus adalah bahwa meskipun perusahaan ternyata belum mengikutsertakan pekerjaannya di JKP ya, didaftarkan di JKP, tetapi tetap saja perusahaan harus bertanggung jawab. Ini ada di Pak, ini akan saya bicarakan, akan saya bahas di sesi yang keempat yang akan datang sebagai penutup untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, semoga bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya.